Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bapak hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillah. Amin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ya, mari kita mulai dengan kata yang pertama. Apa kita semua? Ini bertanya, adakah teman kalian yang hari ini tidak hadir? Ada Pak, Nugraha Pak, tidak hadir. Kenapa itu Nugraha? Sakit Pak. Sakit. Ada lagi? Iya. Tia Pak, Tia gitu Pak. Mana? Kakaknya nikah Pak. Oh, kakaknya nikah. Ya, mari kita doakan kepada teman-teman kita yang tidak hadir karena sakit. Mudah-mudahan esok hari lekas diberikan kesehatan dan juga yang memiliki kesibukan cepat dilancarkan kesibukannya ya. Amin. Nah, ada lagi. Bapak punya motivasi untuk kalian, namanya tepuk semangat. Contohnya seperti ini ya, Bapak tunjukkan ya. Tepuk semangat. Bapak mulai ya. Tepuk semangat. Semangat, loncatnya mana? Bapak tahu coba. Tepuk semangat. Berarti hari ini sudah siap untuk belajar karena semuanya sudah semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ada yang tahu tidak ya? Apa itu perkembangbiakan secara generatif yang kemarin kita belajar? Cara kawin Pak. Cara kawin. Pak. Oh ya, bagus. Tidak. Betul. Ada namanya perkawinan. Perkawinannya bagaimana ya? Hari ini ada yang namanya putik dan juga benang sari, di mana benang sari ini memiliki terbuk sari yang akan datang kepada sebutnya namanya tadi betul kakak titis, yaitu penyerga. Nah,
kita pun akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan, namun secara alami. Nah, sebelum itu Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk membawa sayuran yang ada di rumah kalian. Coba apa yang kamu bawa? Ada? Bawa wortel Pak, aku Pak ini Pak. Oh iya. Wortelnya bagus ya, masih segar. Kayaknya baru nyampe. Dapat beli mama Pak di pasar. Ada lagi yang bawa, siapa? Erna, ada Erna. Saya tenang, Pak. Saya Iya, bagus. Dia bawa apa? Bayam, boleh. Ada lagi yang bawa, Hilda bawa apa? Jahe. Saya bawa jahe. saya bawa tomat, Pak. Oh iya, betul jahe. Coba kamu cium coba baunya enak juga apa jahe ya? Enak Pak. Anget. Nah, itu tanaman-tanaman yang kalian dapatkan di rumah ternyata tersebar di mana-mana. Ada yang tersebar di pegunungan, ada yang tersebar di dataran rendah seperti pantai. Nah, kita bagaimana cara mendapatkannya? Ada yang tahu? Pasti orang tua kalian belinya di pasar, betul tidak? Iya, Pak. Iya. Bisa tidak kita mendapatkan itu dengan cara menanamnya sendiri? Bisa. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan membuat hidroponik anak-anak. Nah, sebelum itu kita mulai, coba kalian buka halaman 36 ya di buku ya. Iya, Pak. Iya Pak. Ada tumbuhan sumber kehidupan. Nah, di situ ada cerita mengenai tumbuhan sumber kehidupan. Coba kita baca dulu sama-sama. Baik, sudah kalian baca ya. Kita akan menentukan induk pokok dari bacaan tersebut. Coba, siapa yang berani untuk menjawabnya di depan kelas? Aku Pak mau menuliskan Pak. Oh, boleh, Bu Anita, boleh. Iya. Ya, kemaju ya Pak. Iya, silakan. Ya, sudah Pak. Sudah, kita lihat hasilnya Anissa ya. Nah, anak kita lihat hasilnya Anissa di depan bagaimana ya? Nah, tidak dengan yang punya tes kalian. Coba. Saya beda, Pak. Beda. Kenapa beda? Saya paragrafnya ketiga, Pak. Ketiga. Gimana kalau ada ketiganya? Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, Indonesia memiliki banyak pantai, sedangkan punya Anissa pantai termasuk dataran rendah. Tapi bisa berbeda dengan Anissa ya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, coba Erna. Ya, sekarang masuk ide pokok itu. Ya. Nah, ternyata Yayan itu adalah kalau ide pokok itu berarti jadi kalimat kita belajar bersama. Saya tidak apa-apa. Nah, hari ini Bapak di sini sudah membawa tugas kalian nih, ya. Namanya lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini, ya, nanti Bapak bagikan kepada kalian. Nah, Bapak bagikan dulu ya. Sebelum itu, mari kita duduk berkelompok terlebih dahulu. Ya, ayo. Bapak sudah bagi kelompok kemarin ya. Iya, Sudah, ya. Pak. Kelompoknya Yayan dan juga kelompoknya Vicky. Nah, Bapak bagikan satu ya.
Ya, Pak. Nah, di LKPD yang kalian dapatkan, ya, ini ada nama kelompok. Kalian bisa isipkan dengan cara menuliskan nama tumbuhan yang kalian sukai. Boleh tadi Anissa bawa wortel ya. Nah, Iya, Pak. wortel. Umbi akar ya, Pak ya. Iya, boleh. Bayu. Tadi Pak, Bapak, ya, saya bawa tomat, tapi nggak ada di bawa videonya. hari ini Saya bawain, Pak. boleh. Nah, kita akan menjawab KPD. Nah, berdasarkan yang nanti kita lihat. Kita tunjukkan dulu ya. Nih, kita lihat dulu. Sudah terlihat anak-anak? Iya. Iya, Pak. Nah, ini anak-anak, Bapak punya video. Bagaimana cara menjawabnya nanti? Bapak jelaskan. Ada perkembangan alami. Nah, ternyata vegetatif alami itu, ya, ciri-cirinya di sini hewan. Nah, ini dia yang tadi kemarin kita pelajari. Ada vegetatif alami ini, ada akar tinggal, ya, akar tinggal. Lalu ada contohnya juga. Contohnya jahe, yang tadi kalian bawa ya. Tadi Hilda bawa jahe itu, ternyata akar tinggal. Ya, ada juga spora. Spora. Ya, contohnya Spora. yang ini ada lagi contoh ketiga. Nah, umbi lapis bawang merah, yang bawa bawang merah ada tadi ya. Karena bawang merah. Iya. Memilihnya dengan umbi lapis ternyata. Umbi batang ada yang membawa apa itu namanya ya? Kentang, betul. Ada yang bawa kentang tadi ya. Bawa kentangnya. Nah, ternyata ada semua di sini anak-anak. Nah, ada yang umbi akar, ada yang geragi, contohnya buah stroberi, ada yang menggunakan tunas, ada yang menggunakan tunas seed melalui daun, nah, ada yang juga melalui membelah diri. Nah, anak-anak, itulah ya video perkembangan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, kalian nanti jawab di sini. Yang kalian bawa ada tunas, ya. Tunas, ada yang bawa pisang di sini, ada yang bawa pisang. Enggak, Ada ya, ada yang pisangnya. Kalian kosongkan saja di sini, tidak usah diisi. Ada yang tunas adventif, lalu spora, umbi lapis tuh tadi ada umbi lapis. bawang. Umbi lapis, bawang, betul warna. Karena tuliskan di situ jangan sampai umbi lapis, sebelah kanannya nama tumbuhannya bawang. Mungkin ada lagi yang bawa bawang bombay, boleh bawang bombay. Nah, iya, betul, bisa. Umbi batang, ya, boleh kalian tuliskan yang ada di bawah, betul. Ada akar tinggal, ya, nah, ada. Coba kalian tuliskan dulu. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Kita pada lanjut. Saudara, LKPD yang kedua. Coba dibuka LKPD yang keduanya ya, anak-anak. Di sini terlihat lembar kerja peserta didik. Kegiatan pembuatan proyek yang pertama. Catatlah alat dan bahan proyek yang kalian bawa. Tadi itu kalian bawa apa ya? Apa Bapak pinjam tuh, ini punyanya Is, apa ini Is namanya? Ater, Bapak. Ater, betul Anissa, pintar. Iya, Pak. Nah, ini merupakan alat percobaan yang kita hari ini lakukan. Ada lagi tadi tuh Bapak pinjam.
Nah, ini yang di bawah. Botol. Betul. Mineral. Iya, ada mereknya ya, pinter. Nah, itu bahan-bahannya. Ada juga tanah, kalian cari di luar kelas boleh diambil. Kalian cari tanah, ya, secukupnya saja dimasukkan ke dalam botol. Nah, mari kita lakukan percobaan. Bagaimana cara melakukan percobaannya? Kalian silahkan buka HP kalian. Coba angkat HP-nya. Nah, di HP-nya ada YouTube. Dibuka YouTube-nya ya. Sudah dibuka YouTube-nya anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Bapak yang ini bukan, Pak. Videonya Pak ini bukan, Pak. Ya, kamu tulis. Ya, Pak, ini, Pak. Pak ini ya, Pak. Proyek pengambilan tumbuhan membuat hidroponik. Iya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, silakan dilihat videonya ya. Silakan dilihat dulu. Sudah dilihat? Sudah, Pak. Sudah. Dilihat, tuliskan di langkah pembuatan proyek. Boleh tidak kelompoknya Anissa dari kelompok wortel dengan kelompok bayam berbeda? Boleh. Langkah-langkah Boleh, Pak. boleh ini karena masing-masing melihat videonya mungkin ada yang berbeda. Ya, silakan kalian tuliskan langkah-langkahnya ya. Ya. Masih belum ya? Masih belum selesai. Ada yang merasa kesulitan? Anissa? Karena Bentar. Belum, Pak. Ini ya, Pak. ya, lihat. Pak. Iya, betul. Boleh seperti itu. Coba kelompoknya Anissa, Bapak lihat. Ya, ini, Pak. Ya, boleh seperti itu, tidak apa-apa. Nah, dari langkah-langkah yang tadi kalian buat, kalian praktekkan membuat hidroponik berdasarkan langkah-langkah yang kalian buat ya. Coba kalian alat-alat yang tadi kalian sudah bawa, cutter, ada botol bekas dari air mineral, ya. Coba kalian lakukan percobaannya. Bapak akan lihat. Apabila dia tidak bisa, silakan gunakan tangannya. Hati-hati dalam menggunakan cutter ya. Tidak boleh kita diarahkan ke teman kita. Karena itu adalah Iya, Pak. Iya, Pak. kalian lakukan percobaan dengan teman kelompok kalian. Yang merasa kesulitan? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Hati-hati ya. Sudah selesai. Ayo. Ya. Ya. Nah, ini punya kelompoknya Hilda ya? Iya, Pak. Ini punya kelompok Hilda. Oh, ini ada tisunya. Tisunya dimasukin ke dalam botol. Bagus. Iya. Dimasukin tanamannya mentah. Ya, bagus. Bapak pengen lihat kelompoknya Anissa. Tadi tuh wortel mana ya? Ini, Pak. Pakai wortel ya? Pakai wortel. Coba. Iya, Pak. Ini, Pak. Nah. Ini Pak yang saya. Ini Pak yang saya. Oh iya. Ini punya Anissa. Oh ini. Kenapa tisunya kok di bawah botolnya ya? Tidak lewat lubangnya, Anissa? Bukan gitu ya, Pak. Bukan ya. Nah, kalau seperti ini nanti akhirnya tidak menyerap ke tanah. Tidak bisa tumbuh botolnya. Nah, Iya, Pak. Diperbaiki, Pak. ya.
Coba kelompok lain, kelompok Erna, bawa bawang merah tadi ya? Ini Pak, ya. Wah, bisa ini ya, dibolongi ya. Ya. Ini ada tutup botol yang dibolongi. Bentar, Bagus ya Pak ya? Iya, bagus sekali. Tutup tangan untuk kelompok Erna. Iya. Berdasarkan apa percobaan yang sudah kalian lakukan, coba kalian buat kesimpulan yang ada di dalam LKPD. Nah, yang pertama, media menanam tumbuhan bisa menggunakan titik yang diisi oleh titik sebagai sumber makanan. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kira-kira peringatan apa ya? Ya, Pak. Iya. Saya. Iya. Bisa, Pak. Yang kedua, jadi tumbuhan yang kalian tanam ada berbagai macam ya. Tadi yang Bapak ambil contohnya, ada yang pakai menggunakan wortel dari kelompoknya Anda. Yang kelompoknya Erna menggunakan bawang merah. Ada kelompoknya kan menggunakan kentang. Nah, Jahe. iya betul, boleh jahe. Nah, Jahe. Kan kesimpulan yang kedua, tumbuhan yang kalian tanam dapat berkembang biak tanpa perkawinan, tapi bisa tumbuh dengan cara apa ya tadi ya? Saya sudah tadi. Kesimpulan yang kedua. Ada ya. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu untuk apa kira-kira sudah menanam? Kira-kira buat apa yang kalian tanam ya? Coba kalian diskusikan dengan kelompok teman kalian. Ya. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Mudah ya? Ya. Tadi ya, melakukan percobaan. Baik, kalau sudah, kelompok siapa yang ingin mencoba maju? Saya, Pak. Boleh, Iis, boleh, pintar. Coba bacakan hasilnya, kesimpulannya, atau dari Dibacakan ya, Pak. Boleh, silakan. Media menanam tumbuhan ternyata bisa menggunakan botol bekas yang diisi oleh tanah dan air sebagai sumber makanannya. Yang kedua, tumbuhan wortel dapat berkembang biak tanpa perkawinan, dapat tumbuh dengan cara ubi akar. Yang ketiga, manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu untuk menghasilkan tanaman baru. Betul, Pak? Nah, itu benar. Ada jawaban yang beda dengan jawabannya Iis? Iya. Ada. Oh, Anissa, beda dengan kelompoknya Iis? Ya, Bu Hilda? Sama, Pak. Sama. Bu Yaya? Sama. Bu Erlan sama? Beda sama Pak. Ada yang berbeda? Coba ya tadi. Sama semua ya? Sama. Buka YouTube-nya sama-sama ya? Video yang di beda. Pak, Yayannya beda katanya, Pak. Oh, boleh. Coba Yayan bacakan istilahnya. Media tanaman tumbuhan ternyata bisa menggunakan botol air mineral bekas dan tisu yang diisi oleh tanah dan air sebagai sumber makanannya. Tumbuhan bawang merah dapat berkembang biak tanpa perkawinan, dapat tumbuh dengan cara umbi lapis. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu untuk ditanam di rumah, tidak perlu lagi dibeli di pasar. Itu bukan. Oh iya, betul. Boleh dengar. Beda ya? Beda. Tumbuhan yang ditanamnya berbeda. Lalu ada menggunakan tisu di Iis, belum dituliskan tisunya ya? Ternyata boleh. Iya, Pak. Nah, itulah proyek yang hari ini kita lakukan, membuat hidroponik
dalam perkembangan tumbuhan atau vegetatif alami. Nah, anak-anak, Bapak ingin mengecek seberapa kalian memahami pembelajaran hari ini. Bapak akan berikan soal mandiri, kalian jawab sendiri ya. Boleh melihat temannya, kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, ini untuk Iki. Ini untuk Erna. Manusia, ya. Saya Pak. Ya. Saya Ayo, kalian belum dapat? Oh iya, ini ya. Ada lagi yang belum dapat? Sudah semua ya? Coba kalian kerjakan. Apabila ada sudah dimengerti, silakan langsungkan tangan. Baik, sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba sini dikumpulkan. Akan lihat hasilnya ya. Baik, Bapak akan nilai dulu ya. Wow, hebat semua, luar biasa. Ternyata kalian sudah sangat memahami pembelajaran hari ini, yaitu mencari ide pokok dan membuatnya ke dalam diagram, dan juga berkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dengan membuat hidroponik. Nah, Bapak ingin tahu ya, seberapa memahami pembelajaran hari ini? Coba, tadi yang kita sudah pelajari, apa saja hari ini? Hidroponik. Perkembangbiakan vegetasi Pak. Ya, vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tadi itu Erna ya? Iya. Iya Pak. Iya, perkembangbiakan vegetatif. Apa tadi itu ya? Ya. Perkembangbiakan melalui melalui induknya sendiri. Ya, tadi yang kita sudah pelajari secara alami. Ada dari apa saja yang pertama tadi itu? Wortel, bawang wortel. Dia tumbuhnya dengan sedia. ubi bakar. Waktu 2 menit terakhir. Bawang merah, tadi yang di bawah Erna, dia tumbuh dengan Bawang merah. Lapis. Ya, yang tadi itu tentang tumbuh dengan cara apa ya? Ini batang. Umbi Ya, akar. pintar. Ya. Nah, pintar. Terima kasih. Nah, anak-anak, ya, ternyata tadi yang sudah kita pelajari menurut kalian itu menyenangkan tidak ya? Menyenangkan Pak. Banyak manfaatnya Pak. Kira-kira ada tidak di sini yang merasa kesulitan membuatnya? Tidak Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi sekali lagi hati-hati dalam menggunakan kata karena saya. Baik anak-anak, belajar hari ini, ingat ya, esok hari kita akan belajar mengenai pembelajaran tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, beda. Hari ini di alamnya, besok buatan. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Bapak izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Ibu Isti. Ya, Pak Agung ya, saya akan memberikan masukan gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Agung ataupun yang lainnya gitu ya.
diawali dari kegiatan pendahuluan. Saya melihatnya ini sudah terpenuhi ya, unsur-unsur indikator pendahuluan sudah ada muncul. Hanya mungkin ada beberapa yang mendapat penekanan perbaikan di sini dalam menyampaikan tujuan harus diperjelas lagi ya. Perlu menyinggung kegiatan di mana guru perlu menyampaikan tujuan atau KD yang akan dicapai, itu yang belum muncul. Tapi pada umumnya sudah ada ya, hanya sebagian kecil saja. Nah, untuk penguasaan materi ya, sudah kelihatan ada, walaupun di sini materinya tadi ya dibantu dengan PPT apa ya, gambar atau apa tadi ya, dengan buat peta ya, pemetaan materi. Hanya saya melihatnya materinya terlalu luas. Padahal kan bisa lebih spesifik lagi lah materi-materinya. Nah, ini cakupan materinya ini terlalu meluas. Dan kalau ingin dihubungkan dengan kehidupan nyata, sebetulnya bisa dengan contoh ya, contoh-contoh di dapur juga banyak sih. Di sini umbi-umbian seperti bawang dan sebagainya itu banyak. Nah, itu bisa dihubungkan dengan kesehariannya ya, materi itu yang belum nampak. Nah, bisa Pak Agung nanti bisa membawa saja ya umbi-umbian ya ke ruang kelas. Ini yang jarang terjadi ya, dua orang yang tampil ini belum membawa media itu secara konkret ke ruang kelas, walaupun tadi udah media teknologinya sudah ada. Nah, materinya memang saya tidak melihatnya di sini dari yang sulit kepada yang abstrak gitu ya. Nah, seperti yang ditunjukkan tidak membawa benda-benda yang sifatnya konkret ya ini. Kemudian juga dari strateginya sudah lumayan bagus ya, sudah unsur-unsur poin komponennya sudah terpenuhi dari unsur yang 7 ini. Hanya yang paling tidak harus mendapatkan perbaikan adalah di pendekatannya gitu, pendekatan saintifik. Karena di sini strateginya mendukung terhadap KBM, di mana memberikan ruang untuk bereksplorasi ya. Siswa tidak diberi kesempatan bereksplorasi terhadap materinya. Ya, jadi tidak mengamati, kemudian tidak melakukan pengumpulan data, informasi apa yang diamati, sehingga kegiatan untuk mengkomunikasikan hasil pengamatannya tidak ada. Jadi tetap saja pendekatan saintifik sebagaimana pendekatan yang katakanlah di sini dikaitkan dengan cara-cara ilmiah gitu ya. Siswa belajar dengan cara-cara ilmiah, mohon itu diperhatikan itu ya. Nah, ini. Jadi pendekatan saintifiknya tadi sudah ada. Kemudian pemanfaatan sumber belajar tadi kan sepertinya ini kurang dilibatkan siswa dengan media itu ya. Jangan terlalu dominan guru dalam menggunakan media. Selanjutnya mengenai membangun kebiasaan yang positif ya. Kebiasaan positif sudah dilakukan dengan baik. Seperti tadi membuat hidroponik ya. Hidroponik, jadi dengan melakukan percobaan praktek membuat hidroponik itu sebagai upaya membangun kebiasaan positif ya, saya kira ini. Untuk kegiatan penutupnya sudah ada melakukan refleksi, sudah ada tesnya tadi lisan gitu ya, dan menyampaikan rencana materi yang akan datang yang berikutnya sudah dilakukan. Jadi secara keseluruhan ini sudah terpenuhi unsur-unsurnya, hanya beberapa bagian saja yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan itu ya Pak Agung. Ya, semangat ya Pak Agung. Baik, ya. Terima kasih. Baik teman-teman, katakan hebat untuk Pak Agung. Ayo kita suarakan. Hebat, Pak Agung, hebat. Pak Agung. Untuk semua, ketika ada arahan, baik dari ibu dosennya ataupun saya sendiri, mohon semuanya mencatat ya. Jangan hanya penampilnya saja, tapi semua untuk catatan nanti perbaikan di PPL. Baik, untuk Pak Agung ya. Di kegiatan pendahuluan, tadi ada kata-kata begini,
mohon ini ya diperbaiki. Yang sibuk dilancarkan kesibukannya. Apa maksudnya kan dilancarkan kesibukannya? Tapi coba kalimatnya itu yang untuk anak SD itu tidak membingungkan ya. Nah, semoga yang sibuk, yang kakaknya tadi ada apa namanya kegiatan di pernikahannya, mudah-mudahan walaupun teman kita sibuk, mudah-mudahan tetap sehat begitu ya. Jangan dilancarkan kesibukannya. Lalu ketika apersepsi itu adalah kegiatan yang sudah diberikan. Jadi tidak ada kalimat ada yang tahu gitu ya. Tadi Pak Agung ada yang tahu seolah-olah materi itu baru. Tapi bertanyalah siapa yang masih ingat. Nah, kalau siapa yang masih ingat berarti anak-anak sebelumnya sudah Ibu Setianti dimatikan dulu, di mute dulu. Jadi seolah-olah kalau ada yang tahu, nah itu materi baru. Lalu tadi ketika ada yang menyampaikan tugasnya dari rumah jahe, Pak Agung itu sedang dalam posisi sayuran. Nah, harusnya segera diklarifikasi mana yang umbi, mana yang sayuran, mana yang rempah gitu ya. Jangan sampai ketika guru siapa yang membawa sayuran gitu terselip misalnya rempah tetapi tidak diberikan konfirmasi ke siswa. Di kegiatan inti saya ingin tahu Pak Agung jangan terjebak ya, harus cermat. Pak Agung itu belajarnya online atau di kelas. Nah, kalau tadi Pak Agung video ataupun PPT ditayangkan di seperti halnya sedang presentasi, itu seperti saya sedang mengajarkan satu materi ke anak, tapi dalam bentuk online, Google Meet. Maka saya akan mengatakan, anak-anak sudah ada, lihat videonya sudah tampil. Nah, seharusnya kalau Pak Agung ingin menampilkan misalnya PPT, lakukan seperti Bu Anissa, memakai proyektor ya, ada InFocus. Jadi seolah-olah memang Pak Agung sedang situasi di kelas. Kalau tadi jadinya rancu muridnya itu ya di kelas ya online juga gitu ya. Posisi teman-teman kita di sini bukan berarti kita ada di dunia maya gitu ya. Seolah-olah semua ini ada di depan Pak Agung, real nyata. Lalu mengajar jangan membawa catatan Pak. Dari tadi mondar-mandir Bapak membawa apa ya seperti membawa apa ya berkas gitu. Sesekali melihat guru tidak begitu, guru harus menguasai. Kalau kita misalnya takut lupa, kenapa tidak disimpan di meja? Sesekali kita melihat, tidak mengajar dengan membawa catatan ya. Itu terkesan guru tidak menguasai materi. Apakah anak diperbolehkan membawa HP? Nah, ini juga saya ingin tahu ya nanti di kegiatan intinya apakah medianya anak-anak membawa HP? Karena kalau tidak salah sangat rawan gitu anak membawa HP ke sekolah. Kita harus mempertimbangkan keselamatan juga untuk anak-anaknya ya karena masih SD. Ketika Pak Agung mengajarkan hidroponik, seharusnya guru punya model dulu Pak. Contoh ya, saya akan mengajarkan tentang kincir angin kepada anak. Saya ingin anak menghasilkan satu produk atau proyek mengenai kincir angin ini. Tapi saya juga punya gitu. Jadi sebelum anak-anak mencoba itu kita tuh gurunya ada Pak. Misalnya ya, anak-anak semakin angin kencang maka kincir ini akan semakin cepat berputarnya. Kita bisa menggunakan kipas angin di belakang, anak-anak tuh melihat gitu ya. Atau kita juga bisa menjelaskan ke anak, kalau kalian langkah-langkahnya salah dalam membuat kincir ini dari kertas ya, dari kertas itu, maka akan mempengaruhi juga kepada kecepatannya. Jadi tidak omong kosong kita akan membuat hidroponik, tapi kita tidak punya gitu. Nah ini nih anak-anak coba ini seperti yang Bapak bawa. Nah, nanti kalian harus bisa membuat seperti ini ya. Nah, ada gitu. Anak tuh ada dulu pionirnya. Jadi tidak bingung ya. Lalu
tadi berapa kelompok yang dibagi ya? Rasanya banyak gitu. Berapa kelompok sih? Tapi semua dipanggil kelompoknya gitu ya. Nanti ini untuk di PPL jangan sampai keliru. Dan saya harap RPP untuk khusus peer teaching, mohon semuanya dikirimkan ke Pak Agung melalui Pak Agung ya dalam bentuk PDF. Tapi semuanya nanti dibuat menjadi RAR ya Pak Agung. Dan medianya untuk Ibu Anissa, mohon media sangkar burungnya difoto dengan jelas. Pak Agung juga hidroponiknya difoto dengan jelas, lalu sayuran, umbi yang segala macamnya difoto dengan jelas untuk dokumentasi saya ya, media yang dibawa oleh Bapak Ibu mahasiswa ketika peer teaching. Dikirim fotonya hari ini juga yang tampil ya. Baik, terima kasih. Dilanjut mangga Pak Nugraha kepada penampil ketiga.